Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat tanggal 12 Maret tahun 2021 adalah Pekan Prapaskah yang ketiga. Bersama saya, Anton Priyanto dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya, mengajak Bapak, Ibu, Saudara terkasih untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, aku mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan seutuh jiwa, dan dengan segala kemampuan, sebab Engkau adalah kasih. Bantulah aku mewujudkan kasih akan Dikau dengan mengasihi sesama seperti aku mengasihi diriku sendiri. Dengan didorong kasih-Mu, semoga aku mengasihi Yesus Putra-Mu terkasih dan mendengarkan sabdanya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu Esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tidak seorang pun berani lagi menanyakan suatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Ada pertanyaan dari seorang ahli Taurat kepada Yesus, yaitu, manakah hukum yang pertama dan terutama? Dan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap tenaga, dan kasih sesamamu seperti dirimu sendiri."
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cinta kepada Allah dan kepada sesama manusia adalah inti dari ajaran Katolik. Kita tidak mungkin memisahkan keduanya dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengatakan kita mencintai Allah tanpa mencintai sesama, ini namanya munafik. Ya, kalau kita mengatakan kita mencintai Allah tanpa mencintai sesama manusia, ini namanya munafik. Sebaliknya, kalau kita mengatakan kita mencintai sesama manusia tanpa mencintai Allah, ini namanya bohong. Bohong. Mengasihi Allah berarti harus mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri adalah wujud nyata mengasihi Allah. Nampaknya ada dua hal yang dikemukakan, tetapi sesungguhnya cuma satu. Allah adalah kasih. Kita semua adalah kasih karena kita berasal dari Allah. Kita tercipta karena kasih. Oleh karena itu, kita tidak bisa berhenti untuk saling mengasihi. Kebencian kita tidak termasuk dalam agenda kehidupan, dan memang tidak bisa, karena satu-satunya agenda kehidupan adalah kasih dan mengasihi. Hidup yang tidak bernuansa kasih, kita akan kehilangan arah hidup. Lalu kita menjadi manusia yang tidak tahu menghargai diri sendiri, apalagi sesama. Pada hari ini kita diajak oleh Yesus untuk menghubungkan kehidupan kita dengan Allah, dan harus terpancar dalam kehidupan dengan sesama. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal dipersatukan dalam hukum kasih. Hukum kasih ternyata membawa orang kepada kehidupan dan menghidupkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kualitas kasih kita dalam hidup ini? Sudahkah kita memancarkan kasih dan membawa orang kepada kehidupan dan menghidupkan? Mari Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita membangun sikap iman yang baik, sikap iman yang benar dalam mewujudkan kasih yang sejati. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah aku mencintaimu dan sesamaku. Ajarilah kami senantiasa membangun sikap iman yang baik dan benar dalam mewujudkan kasih yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.